Ya, Bapak Ibu mahasiswa, pada program diploma ini sekarang pada hari yang ketiga kita mempelajari topik yang keenam. Topik yang keenam ini bertajuk penginjilan adalah kehendak Allah yang mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar. Ini absolute God's will. Ya, absolute God's will. Kita membahas topik ini. Kita membaca satu bagian Alkitab dari Markus pasal 16 ayat 16 dan juga ayat 20. Demikian firman Tuhan tertulis. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lalu ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Dengar baik-baik, ini yang menjamin. Tuhan turut bekerja. Tuhan tidak membiarkan para pemberita Injil memberitakan sendiri, tetapi Tuhan turut bekerja. Inilah jaminan penginjilan dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat 20. Bapak Ibu sekalian, mengawali pembahasan saya ini, saya membuat satu analogi. Anak-anak semasa kita ini, kita manusia, semasa kanak-kanak, senantiasa mengharapkan, bahkan mendesak orang tua kita untuk menyenangkan mereka. Kita senantiasa minta hak, mama minum, mama sayang, mama mama permen, candy, mama semuanya aku. Give me ma, give me pa, give me. Anak-anak biasanya menuntut hak. Dan itu normal, alamiah untuk manusia pada masa kanak-kanak. Lalu kemudian pada waktu menjadi dewasa, setelah dewasa, anak-anak berpikir tidak lagi untuk diri mereka. Mereka mulai memikirkan bagaimana mereka menyenangkan orang tua. Telah berubah. Kalau waktu masa kanak-kanak, anak-anak meminta orang tua menyenangkan mereka, tetapi pada waktu mereka menjadi dewasa, maka anak-anak berpikir bagaimana menyenangkan orang tua. Lebih pada kewajiban. Tapi waktu anak-anak lebih pada hak. Nah, demikianlah gambaran saya. Bahwa orang percaya yang kanak-kanak lebih banyak diberkati, dikunjungi, disayang, didengar, diperhatikan. Itulah iman, kondisi iman kanak-kanak. Lebih mencari hak, lebih menuntut hak. Tetapi kalau orang Kristen dewasa, maka dia tidak lagi memberi perhatian kepada hak, melainkan pada tanggung jawabnya atau kewajibannya. Apa yang saya mau berikan untuk Tuhan? Apa yang saya mau lakukan? Apa yang membuat Tuhan senang? Apa yang Tuhan mau saya lakukan dan Tuhan senang. Tuhan mau menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Itulah pikiran orang-orang dewasa. Ini pengantar, sekarang pendahuluan. Ada 5 tugas gereja, Bapak Ibu. 5 tugas gereja. Yang pertama yaitu ibadah, ya proskuneo, lateria. Kemudian yang kedua, koinonia atau persekutuan. Yang ketiga, didaskalia atau pendidikan. Yang kelima, marturia atau penginjilan. Dan juga diakonia, pelayanan kepedulian sosial. Diakonia itu satu keprihatinan sosial. Satu kepedulian sosial kepada sesama. Inilah 5 tugas gereja. Ibadah, persekutuan, pendidikan, penginjilan, dan diakonia. Kalau mau ditanya, dari 5 tugas gereja ini, secara jujur, gereja-gereja di dunia ini, sedunia ini, dan dari abad pertama sampai permulaan abad 21 ini, pertanyaan saya, dari 5 tugas ini, mana yang paling dilalaikan oleh gereja? Yang kurang diperhatikan oleh orang percaya? Yang mana dari 5 ini? Maka saya yakin semua akan setuju pada jawaban saya, yaitu pada hal penginjilan. Penginjilan kurang diminati
atau banyak diabaikan oleh gereja dengan banyak alasan. Kalau persekutuan, oke, happy lah ketemu anggota jemaat yang lain. Kalau ibadah, oke lah, praise and worship dengan firman Tuhan dan berdoa. Kalau pendidikan, bagus juga, pelatihan, pendidikan, discipleship, pemuritan, oke. Diakonia, bolehlah membantu sesama. Saya menerima bantuan dan saya memberi bantuan. Tetapi kenyataannya memang penginjilan kurang di porsinya kurang dibandingkan dengan 4 tugas gereja yang lain. Kenapa? Sekali karena penginjilan kurang ditaati oleh gereja. Bapak Ibu, mengapa kurang ditaati? Saya sudah membahas tadi malam. Karena tugas ini tugas yang paling beresiko. Kita seperti membongkar sarang setan. Penginjilan sama dengan membongkar sarang setan. Penginjilan sama dengan membukakan pikiran kontradiktif, pikiran dunia yang kotor, bau, dan busuk. Dan maka kita seperti membongkar sarang setan. Kenapa? Kita melucuti proklamasi Injil sama dengan kita memberitahukan secara deklaratif mengenai kehendak Allah yang mutlak yang bertentangan dengan kehendak setan yang mutlak. Maka konfrontatif dan pemberian Injil menelanjangi setan, roh-roh jahat, maka konfrontatif. Beresiko, Pak. Ya, apalagi harus menginjili dengan orang-orang yang ganas, bisa membunuh kita, menganiaya, membunuh kita. Juga beresiko, Pak. Di daerah-daerah yang kekeringan, daerah yang bahaya, yang rawan untuk mengganggu kesehatan kita penginjil. Jadi sangat beresiko, Pak. Ya, yang berikut juga, Pak, tugas penginjilan apalah nggak menguntungkan. Di mana ada orang yang diinjili yang mentraktir kita makan. Enggak, kita yang mengajak mereka makan. Ya, pada waktu kita makan bersama-sama, baru kita memberikan Injil. Jadi kita keluar uang. Tidak ada penginjilan dan kita dapat uang. Biasanya kalau konseling kita bisa dapat uang. Kalau pastoral kita bisa dapat uang. Tapi kalau penginjilan jarang dan hampir tidak ada. Penginjil terima kasih Pak. Saya orang beragama A, setelah dengar Injil saya beri uang. Nggak ada. Ya, hampir tidak ada kecuali manipulasi. Yang berikut juga tidak menguntungkan dan tugas yang paling tidak disukai oleh setan. Kalau mau tanya Bapak Ibu, tanyalah pada setan. Ya, Tan. Ini bukan Tan bahasa Chinese ya, Tan. Setan itu panggilan singkatnya Tan. Tan, saya tanya, apa tugas gereja yang paling kau tidak sukai? Saya yakin setan mungkin akan jujur mengatakan, saya tidak suka penginjilan. Dan memang penginjilan adalah tugas yang paling tidak disukai oleh setan. Kenapa? Karena saya katakan tadi, penginjilan itu membongkar sarang setan. Melucuti setan, menelanjangi setan. Ya, itulah mengapa penginjilan kurang diminati dan ditaati oleh gereja. Iblis justru akan memperlemah dan menghalang-halangi orang Kristen, orang percaya untuk melakukan penginjilan. Karena penginjilan bagi setan adalah hal yang tidak dia sukai. Yang paling dia tidak sukai adalah penginjilan. Orang-orang Kristen yang suka menginjili paling tidak disukai oleh setan. Tapi setan tidak berdaya karena orang Kristen yang menginjili memiliki kekuatan, memiliki kuasa, yaitu Injil yang menggetarkan setan. Bapak-Ibu sekalian, ada 2 alur kerja iblis dalam konteks penginjilan. Bukan 2 alur kerja iblis ya. Ada 2 alur dalam konteks penginjilan. Alur Tuhan dan alur yang bukan Tuhan. Atau alur iblis. Bapak-Ibu sekalian. Dunia ini hanya dapat diubah oleh Injil dan oleh penginjilan. Dunia ini hanya dapat diubah oleh Injil dan oleh penginjilan. Kalau dunia ini diubah oleh sains, hanya mengubah lapisan kulit luar. Hanya mengubah hal yang kelihatan. Maka banyak orang bersandiwara karena sains. Ya, dunia ini manusia hanya dapat diubah oleh Injil melalui penginjilan.
Kalau ada orang berkata saya diubah setelah membaca buku novel, itu hanya perubahan semu. Saya berubah ya karena saya pindah agama B. Itu hanya perubahan semu. Saya berubah. Dulu saya jahat, sekarang saya baik. Karena apa? Saya membaca, menonton film, movie tentang koboi. Ya, itu hanya perubahan yang sifatnya semu, tidak murni. Ya, saya berhenti merokok, saya berhenti mabuk, saya berhenti berzina setelah saya mendengar pesan orang tua saya. Betul, boleh, tetapi itu hanya perubahan yang sifatnya kemanusiaan. Ada satu perubahan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, oleh siapapun, kecuali hanya oleh Injil. Perubahan yang paling mendasar hanya oleh Injil, melalui penginjilan. Hukum hanya membuat orang tahu yang baik dan yang jahat. Tidak mampu mencegah orang buat jahat. Kenapa? Banyak ahli hukum yang terhukum. Kenapa? Karena juga korupsi, karena juga nepotisme, karena juga membunuh. Jadi hukum hanya membuat orang tahu ini yang jahat, ini yang buruk. Tapi nggak ada kemampuan dari orang ahli hukum untuk tidak berbuat jahat. Hanya dia tahan, takut dihukum. Hanya dia tahan diri. Tetapi dia bersandiwara, dia bisa buat kejahatan tanpa diketahui secara hukum, tanpa terdeteksi secara hukum. Dan itulah kejahatan orang-orang hukum. Pendidikan sains hanya membuat orang menjadi cerdas, terampil, dan baik di permukaan. Namun tidak mampu mengubah natur berdosanya. Tidak mampu mengubah mental buruknya dan busuknya. The only person who can change your life is you. Ini satu WhatsApp, satu quote yang saya terima kemarin hari dari seorang di grup WA para dosen. Dan tidak ada yang berkomentar. Dan saya berkomentar dalam hati. Dan sekarang saya komentar. Ini salah satu kekeliruan. Dan ini hanya pribadi yang siapa pribadi yang dapat mengubah dirimu? Yaitu kau, dirimu sendiri. Ini antroposentris. Dan ini lebih kemanusiaan. Dan banyak orang stres. Berjuang berkelakuan baik, berjuang untuk jadi orang baik, tetapi kedalaman hatinya dia merontak because the emptiness, the empty heart, and unable. Why? Because sin, dosa, melumpuhkan orang Kristen untuk benar-benar baik. Maka itu banyak orang menjadi baik, menjadi benar hanya pura-pura atau hanya lapisan kulit luar. Mereka banyak bersandiwara, menahan diri. Ya, banyak orang beragama dan simbol-simbol agama mereka gunakan entah dalam bentuk pakaian, perkataan-perkataan, tetapi mereka menyembunyikan hal-hal busuk yang ditutupi oleh simbol-simbol agama. Program gereja, konseling, KKR, pujian penyembahan, diakonia tidak mampu membenarkan dan mengubah orang berdosa. Tidak mampu. Hanya Injil. Ya, hanya Injil dan melalui penginjilan yang menyelamatkan, bukan hanya yang membuat baik, tapi yang mendasar, menyelamatkan melalui apa? Mengampuni orang berdosa, melepaskan dari api kebinasan kekal, lalu mengubah dia menjadi orang yang benar. Hidup benarnya ini sebagai refleksi dibenarkan oleh Allah. Hidup baiknya ini menjadi refleksi, sebagai refleksi daripada hidup karena kebaikan Allah dalam Yesus Kristus. Kita tidak pernah menghasilkan kebenaran, kita tidak pernah menghasilkan kebaikan, tetapi kebaikan Kristus dan kebenaran Kristus, kalau kita percaya kepada Dia, kita diperhitungkan benar dan kita diperhitungkan baik. Perhitungan benar baik itu karena kebaikan Kristus dan karena kebenaran Kristus. Inilah artinya Injil. Bapak Ibu, penginjilan adalah kehendak mutlak Allah yang absolute, God's will, absolute God's will. Ya, kenapa? Karena Injil adalah karunia terbesar, satu-satunya karunia final Allah untuk semua manusia berdosa.
Tidak ada karunia terbesar Allah pada manusia selain Injil Yesus Kristus. Tapi sayang, banyak orang hanya mengharapkan karunia Allah, karunia Allah, karunia Allah. Tapi tidak mengharapkan karunia terbesar, yaitu Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu, Injil yang kedua, mengapa penginjilan adalah mutlak? Karena Injil adalah tujuan tertinggi Krismati. Bangkit, naik ke surga, dan datang kembali. Ya, the highest goal, tujuan tertinggi. Injil itu tujuan tertinggi Kristus. Datang, inkarnasi, menderita, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, datang kembali. Itulah tujuan tertingginya, yaitu kabar baik. Untuk apa? Untuk keselamatan orang berdosa dan pembebasan orang dari hukuman Allah yang mengerikan. Tidak ada kengerian yang paling berat, yang paling mengerikan dalam dunia ini selain jatuh ke tangan hukuman Allah karena dosa-dosa. Kalau hanya tenggelam di dasar laut, tidaklah begitu mengerikan. Kalau hanya dipancung atau apa, masih kurang. Dipancung oleh ISIS, oleh kelompok agama, kelompok pribadi-pribadi yang fundamental dalam beragama atau etnis budaya tertentu yang sangat dominan, ya, mendominasi orang lain. Ancaman apapun serta segala bentuk penganiayaan apapun tidak bisa menandingi betapa seriusnya Tuhan menyatakan hukumannya kepada orang berdosa. Karena itu, bebas dari penghukuman Tuhan adalah tujuan tertinggi Christ die on the cross. Tujuan tertinggi Christ come again. Bapak Ibu, yang ketiga, Injil menjadi alasan satu-satunya gereja berdiri dan berperan. Tanpa Injil, Matius 16 ayat 16. You are the Christ, the Son of the living God. Lalu ayat 18, Kristus mendirikan gerejanya. Di atas pengakuan tentang Kristus. You are the Christ, the Son of the living God. Jadi, Injil itu adalah satu-satunya alasan gereja ada. Gereja ada karena Injil melalui penginjilan. Karena itu pula sebenarnya gereja ada untuk Injil dan penginjilan. Tidak boleh, kalau tidak itu bukan gereja lagi. Gereja yang terputus hubungannya dengan Injil, gereja yang terputus hubungannya dengan penginjilan, bukanlah gereja. Ini jelas sekali. According to Matthew chapter 16, verse 16 and 18. Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, mengapa penginjilan, Injil dan penginjilan adalah hal yang mutlak, kehendak Allah yang mutlak. Karena Injil menetapkan peran jabatan gereja. Jabatan gereja ini ada untuk Injil. Mengapa ada pastor? Mengapa ada penginjil? Mengapa ada rasul? Mengapa ada pengajar? Semuanya itu tugas-tugas. Semua jabatan gerejawi ini adalah untuk pemberitaan Injil. Mari kita perhatikan 2 Timotius pasal 1 ayat 11. Demikian Paulus menulis, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, sebagai guru untuk Injil. For the sake of this gospel, I was appointed to be a herald, to be an apostle, to be a teacher. Jadi teacher, preacher, evangelist untuk apa? Untuk Injil. Jadi Injil menjadi alasan saya memiliki jabatan gerejawi. Ya, jangan sampai jabatan gerejawi ini justru melawan Injil, justru menghalangi Injil. Ini jahat, bukan main. Dan that's why, itulah sebabnya ayat 12. Aku menderita. Kenapa? Karena Injil. Jadi penderitaan saya because only the gospel. Gospel is one and only reason I am suffering. Dan inilah betapa penginjilan, Injil dan penginjilan adalah agenda mutlak Allah, kehendak mutlak Allah. Dari Allah, itu alasan yang keempat. Alasan yang kelima, mengapa Injil adalah agenda mutlak Allah dan kehendak mutlak Allah bagi gerejanya? Sebab
memberitakan Injil ini sangat menentukan nasib orang. Mati hidup, selamat binasa. Seperti yang tertulis dalam Markus 16 ayat 16 demikian, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di sini ada dua kata yang menentukan, diselamatkan dan dihukum dalam bentuk passive voice, dua-dua. Namun, siapa yang percaya pada Injil dan dibaptiskan selamat, yang tidak percaya Injil pasti dihukum. Karena istilah akan. Orang yang tidak percaya akan dihukum. Itu bicara soal kepastian. Tidak ditangguhkan lagi dan tidak dilakukan lagi. Orang yang tidak percaya pada Injil pasti binasa. Maka di sini, mengapa penginjilan, Injil dan penginjilan adalah hal yang mutlak bagi Allah. Kehendak mutlak Allah. Karena ini menentukan nasib manusia yang absolut. Binasa atau selamat. Kalau untuk hal-hal yang seperti ini, mari kita menghabiskan banyak waktu, energi, biaya, dana maksud saya, untuk tugas utama. Jangan banyak menghabiskan banyak dana, biaya, waktu, untuk tugas-tugas gereja yang hanya pelengkap, hanya pendukung. Ya, bukan yang utama. Tugas gereja yang paling utama, tugas orang percaya. Entah dia pendeta, entah dia pastor, entah dia reverend, entah dia penginjil, entah dia jemaat biasa, tugas semua sama, yaitu memberitakan Injil. Dan itu menentukan nasib orang, binasa atau selamat. Maka sangat penting. Saya berkali-kali mengingatkan diri saya untuk banyak berkhotbah, bukan untuk hal-hal yang menjadi pendukung Injil. Tapi Injil itu sendiri. Saya tidak mau habiskan energi, waktu hidup saya untuk bicara banyak hal yang bukan hal yang terpenting, hanya yang baik. Saya tidak mau menghabiskan khotbah saya, energi saya berkhotbah hal-hal yang baik. Tapi saya mau habiskan hidup saya, energi saya, biaya hidup saya, dana untuk khotbah hal-hal yang mendasar menentukan mati hidup. Yaitu siapa yang percaya pada Injil, selamat. Yang tidak percaya, binasa. Itulah Injil yang harus menjadi tema khotbah hidup. Tema pelayanan saya, tema pemikiran saya, tema ministry saya, yaitu gospel. Bapak Ibu, yang keenam. Mengapa penginjilan adalah kehendak mutlak Allah? Karena Tuhan berjanji, Dia menyertai mereka yang ikut, yang terlibat dalam memberitakan Injil. Dia turut bekerja. Masih ingat pertama dalam Markus 16 ayat 20. Dalam Matius 29 ayat yang ke-20, Dia menyertai orang yang menginjili, memuridkan dunia, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, dan Tuhan menyertai. Dan juga diungkapkan dalam Markus pasal 16 ayat 20. Dia turut bekerja. Dia turut bekerja. Wah, ini luar biasa. Maka saya berkali-kali mengatakan sebenarnya yang menginjili bukan kita. Yang menginjili itu adalah Allah Tritunggal. Kita hanya instrumen yang dipakai suara orang. Seperti Yohanes Pembaptis. Suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Hanya suara. Hanya tangan. Hanya kaki. Hanya mata. Hanya mulut. Tetapi sebenarnya Tuhanlah yang menginjili. Itu secara teologis. Memang demikian. Di luar teologis sesat. Ya, nggak benar. Menyimpang. Nggak lengkap. Itulah. Maka sekali kita dihiburi, ini jaminan. Jaminan bagi tugas yang paling utama gereja, yaitu Allah menyertai dan Allah turut bekerja. Involve, bekerja di dalam penginjilan kita. Bapak Ibu, sebagai penutup. Tidak ada tugas, saya sudah berkali-kali menyatakan ini, karena saya ini temuan saya. Ini quote saya. Tidak ada tugas yang paling membuat makhluk surgawi bersukacita selain penginjilan. Dan tidak ada kebaikan terbesar. Kebaikan. Atau tidak ada tugas surgawi yang membuat setan sedih dan susah dan menderita. Selain penginjilan. Setan betul-betul kecewa, gagal, depresi. Ya, setan depresi kalau gereja menginjili. Tapi kalau gereja tidak menginjili, setan bersukacita. Setan senang berpesta pora dengan gereja-gereja yang tidak menginjili. Nah,
Yang kedua, kebaikan terbesar kita kepada sesama manusia kita, yaitu beritakan Injil. Tidak ada kebaikan yang sesungguhnya dan yang terbesar manusia kepada sesamanya, sama halnya kebaikan Allah yang terbesar pada manusia, yakni Allah memberikan Injilnya, Injil Yesus Kristus kepada kita. Maka itu pun adalah kebaikan terbesar anak kepada orang tua. Kebaikan terbesar orang tua kepada anak, yaitu Injil. Kebaikan suami kepada istri, yaitu Injil. Kebaikan terbesar istri kepada suami, yaitu Injil. Kebaikan terbesar kakak beradik, Injil. Kebaikan terbesar saya kepada bangsa saya, yaitu Injil. Bapak, Ibu, dan kasih Tuhan. Demikianlah materi dari teologi penginjilan. Terima kasih.